Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang soleh dikenang, maka turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, segala hajat doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digampangkan urusannya, dan selamat sukses dunia akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dikisahkan bahwa selain sebagai santri Sunan Ampel yang taat dan setia, Mbah Soleh merupakan santri yang rajin. Sifat rajinnya itu ditunjukkan dengan tak pernah melewatkan harinya untuk membersihkan masjid. Bahkan bisa dikatakan dia adalah tukang sapu atau tukang bersihnya masjid. Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan. Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel gurunya sendiri. An-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau orang Islam tidak suka kebersihan, maka imannya kurang sempurna. Hingga suatu hari ajal datang menjemput Mbah Soleh. Jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Masjid jadi kurang terurus dan kotor. Saat itulah Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan berkata dalam hati, kalau Mbah Soleh masih ada, masjid pasti bersih. Umam Sunan Ampel. Seketika itu tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Tapi tak lama sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya. Peristiwa tersebut terulang hingga 9 kali. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Setiap meninggal, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggal hingga 9 kali, maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel pun jumlahnya ada 9. Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya sosok yang terlihat seperti Mbah Soleh itu, padahal ia sudah wafat? Mengeluarkan hal ini, ada dua keyakinan yang beredar di masyarakat. Pertama, bahwa itu adalah sosok lain yang serupa dengan Mbah Soleh yang sengaja ditampakkan. Kedua, ia memang benar-benar Mbah Soleh yang hidup kembali, dan ini tidaklah mustahil dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena bahkan Allah pun telah menghidupkan kembali Nabi Uzair setelah 100 tahun kewafatannya.
dan juga Allah berkuasa untuk membangunkan kembali Ashabul Kahfi setelah tidur lelap selama 309 tahun. Maka sekali lagi tentang Mbah Soleh mati dan hidup kembali hingga 9 kali dalam kekuasaan ilahi itu bukanlah sesuatu yang berat dan mustahil. Namun terlepas dari semua itu, masyarakat meyakini ini adalah bagian dari karomah Sunan Ampel yang perkataannya bisa diijabah, dikabulkan menjadi kenyataan. Masya Allah. Karena sebagaimana kita tahu, Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang merupakan salah satu ikon utama dan guru dari para wali songo lainnya memang dikenal memiliki banyak karomah yang luar biasa. Salah satu peninggalan beliau yang masih tetap lestari hingga kini adalah Masjid Agung Sunan Ampel. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Masjid Sunan Ampel dan berziarah, mengambil berkah dari makam Sunan Ampel dan makam Mbah Soleh yang ada di 9 tempat itu. Amin ya Rabbal Alamin. Begitulah channel Cerita Pesantren menceritakan kembali tentang wali Allah Mbah Soleh murid Sunan Ampel. Semoga kita mendapatkan berkah dari cerita tadi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena channel ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.